memberitahu, tapi ini saran aja ya, karena ini diskusi dua arah, bisa Kakak bisa setuju atau tidak, itu silahkan. Jadi kalau dari saya sih sebetulnya kita harus menentukan skala prioritasnya terlebih dahulu. Mana yang akan kita prioritaskan sebagai produk unggulan ekspor kita. Kita tetap harus pilih tuh untuk di awal-awal ya, apalagi kita dengan tim yang serba terbatas. Saya dulu 2 orang, jadi kita memutuskan 3-4 produk dengan satu kategori yang sama, yaitu foodstuff atau bahan makanan. Jadi kita mempelajarinya lebih deep, lebih detail, kemudian kita menjelaskan ke buyer itu lebih kena ke buyer sehingga buyer lebih tertarik. Wah, ini anak ini kok tahu tahu semuanya nih. Saya yang 30 tahun bisnis dengan Indonesia eh, nggak tahu nih yang seperti ini. Nah, itu jadi attraction ya. Jadi apa ya? Jadi sesuatu yang eh, memikat buyer untuk bertransaksi dengan kita. Nah, kemudian kalau kita sudah terlanjur banyak produk atau mengunjungi banyak supplier, nggak apa-apa di-keep dulu aja. Produk itu di-keep semua nggak apa-apa. Kita analisa satu-satu, mana yang paling berpotensi, baik di ekspor potensial maupun di trade map yang tadi, mana yang paling berpotensi. Dan kemudian setelah itu tanya ke diri kita, mana yang paling kita nyaman untuk menjalankan bisnisnya. Bisa itu nyaman ini dalam artian eh, dekat dengan domisili kita, kemudian kita dengan supplier enak ngobrolnya. Nah, itu bisa kenyamanan itu banyak indikatornya. Yang penting yang pertama adalah si potensial dari produk ini, kemudian kemudian nyamannya kita itu seperti apa. Nah, baru setelah itu kita nanti akan ngerucut sendiri tuh. Misalkan ada 7 produk, ternyata yang kita nyaman, yang potensinya bagus itu ada 3 produk. Yang 4 nggak apa-apa, keep dulu aja sebagai nanti kalau misalkan usaha kita jalan, udah ekspor beberapa kali, kita mau nambah produk, baru tambah satu-satu, satu-satu, satu-satu. Jadi kurang lebih untuk sekarang seperti itu dulu ya Kak. Jadi fokuskan di beberapa produk dengan kategori yang sama, atau satu produk juga silahkan. Kalau boleh tahu produknya apa ya? Biar lebih imajinatif lagi nih saya ngejelasinnya nih. Soalnya masih belum itu. Kemarin tuh kita sempet nyari apa kasava, Kasava, singkong ya berarti ya? Sorry. Oh ya, singkong. kasava, terus ikan Ikan, sama kopi. kopi. Oh, kasava, ikan, kopi itu 3 aja itu ya. Sama yang baru kita lagi in touch itu tuh madu, karena waktu kita Madu. lagi nyari ternyata kita dapat supplier madu yang lumayan kompeten, maksudnya yang Oke. memang punya resource-nya banyak. Jadi eh, kita putusin sambil jalan, ya udah kita jual di lokal dulu aja untuk madu sambil kita belajar Oke. dulu dari awal untuk jual di lokal. Nanti kalau misalnya memang ilmunya nanti udah dapet deep, baru kita go through ke Ekspor. keluar, Oke, kita discuss boleh. seperti itu. Boleh, boleh. Itu bagus, bagus sekali. Daripada nggak ada pergerakan kan, jadi Iya, kita ya betul. udah yang paling terdekat dulu aja saat ini. Tapi sih kopi juga Betul. udah mulai jalan sih. Oke. Jadi kopi sama cassava itu boleh satu kita anggap sebagai sebagai satu kategori ya, karena hasil pertanian. Tapi kalau boleh jujur, kopi itu kan banyak sekali untuk jenisnya, kemudian yang untuk dipelajari, kemudian yang kakak jual itu kopi apa, density-nya, keasamannya, ini eh, apa aromanya seperti apa, itu kan banyak sekali yang harus dipelajari. Nah, kalau misalkan untuk saran di awal harus tetap memilih beberapa produk dulu, yang satu kategori dulu aja, kopi sama cassava, contoh seperti itu. Kemudian setelah tugasnya selesai, nanti kan kita akan menganalisa negara tujuan ekspornya, kemudian memilih negara tujuan ekspornya. Nah, misalkan kita memilih 2 negara tujuan ekspor, contoh Amerika sama Jerman nih. Nah, dalam mencari
buyer, mencari pihak-pihak yang terkait seperti ITPC dan KBRI, sekaligus kita kirim email ke mereka, itu kan bisa didelegasikan, baik ke tim kita maupun ke partner kita, atau ke siapapun yang kita bisa delegasikan. Kemudian baru setelah itu kita tambahkan produk lain satu-satu, Kak. Jadi untuk ekspor memang tidak saya sarankan untuk sebanyak itu dengan beberapa kategori yang berbeda untuk dilahap sekaligus, Kak. Karena jujur kalau saya pribadi kemampuan saya terbatas, jadi saya lebih memilih untuk fokus, di satu-satu dulu baru nanti ketika selesai tambah satu lagi, kurang lebih seperti itu sih, Kak. Kalau untuk lokal ya, silahkan bisa dikondisikan seperti apa dari timnya juga. Terus aku mau nanya gini, Kak, Mhm, kalau misalnya kita ketemu supplier kayak mhm, misalnya Kasava. mhm, Nah, Kasava tuh kita udah ada 2 supplier yang bisa support. mhm. Nah, apakah maksudnya gini, apakah kita harus ada lebih dari beberapa supplier untuk bantu kita ekspor? Kan Mhm, jatuhnya saya trading ya. iya, Apakah harus beberapa supplier kita punya atau satu aja cukup ya, Kak? oke. Jadi, yang sebelumnya saya mau tanya, supplier Cassava-nya itu, produksinya kira-kira berapa ton per bulan? Berapa ya? Sekitar 3.000 sampai 10 ribuan ya, dia cukup kalau saya hitung sih 10.000 apa ya, Kak? kemarin cukup untuk ekspor sih, Kak. 10.000 sepuluh apa ya? ribu ton. 10.000 ton. Waduh, 10.000 ton. 10.000. Oke. Jadi kalau sudah seperti itu, yang pertama kita harus tahu skala supplier kita. Skala supplier kita itu segimana? Cara tahu skalanya ya kita tanyain aja berapa dia mampu untuk produksi. Kita tulis catat. Kita kunjungan ke beberapa supplier itu silahkan. 5, 7 silahkan. Kan itu belum tentu cocok juga dengan kita. Karena sejatinya bisnis itu kan bukan cuma masalah harga dan juga berapa dia bisa supply, tapi gimana kita bisa cocok dengan mereka, ngobrolnya cocok, kita bisa ada visi yang sama sehingga bisa saling mendukung. Karena nanti di dalam perjalanannya kita akan harus terus bertumbuh, sama-sama bertumbuh. Jadi itu yang paling penting, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, untuk masalah produksinya, kita harus tanyain produksinya berapa. Misalkan 10.000 ton. 10.000 ton satu supplier. Itu kira-kira bisa memenuhi berapa feet kontainer? Contoh ini saya ngasal aja, 5 kontainer 40 feet dalam 10.000 itu. Berarti kalau saya dapat order 2 kontainer cukup dong? Ya cukup berarti. Oke, berarti saya nggak perlu supplier lagi untuk memenuhi ekspor saya. Belum tentu juga, karena paling tidak kita harus punya 2 supplier, meskipun supplier ini sama-sama besar. 2 atau 3. Tapi jangan terlalu banyak untuk di awal. Karena kasihan. Kalau misalkan kita mengunjungi 10 supplier, kemudian yang cocok 5, dan kita sudah ngomong panjang lebar, kali tinggi, kali volume, kasihan ke si supplier ini kalau misalkan kita nanti tidak memberikan order ke mereka. Jadi, kalau misal ketemu dengan supplier, jangan janjikan apa-apa dulu. Jangan janjikan apa-apa, kita ceritakan bahwa kita sudah seperti ini prosesnya di sini, kemudian kita butuh bantuan dari Bapak Ibu eh, untuk ketika misal saya ada PO bisa dibantu untuk pemenuhan PO-nya atau ordernya. Jadi yang paling penting jangan terlalu banyak janji dulu, kemudian kita baru bisa melihat setelah ngobrol-ngobrol pilih 2 atau 3 supplier cukup untuk bisa membackup. Nah, nanti kalau misalkan ada beberapa order, nah nanti kita bisa pecah atau giliran. Misal kita ada 3 orderan 2 atau 3 kontainer 40 feet, ya udah kita punya 3 supplier, satu kontainer, satu kontainer, satu kontainer. Pecah seperti itu. Atau giliran, bulan ini order ini supplier A, order berikutnya supplier B, order berikutnya supplier C. Jadi diusahakan jangan terlalu banyak untuk suppliernya dan
kalau ketemu di awal jangan terlalu menjanjikan apa-apa. Kita ngobrol biasa, kita cari tahu karakter mereka seperti apa, perusahaannya seperti apa, kita ngobrol mengalir aja dengan nyaman, dengan santai. Yang penting kita tahu dia itu cara pengelolaannya seperti apa, rumah produksinya gimana. Kita cocok dengan dia, kita jajakin, baru kita jajakin. Kurang lebih seperti itu ya Kak. Jadi intinya kalau misalkan suppliernya sama-sama besar, 2 atau 3 supplier itu sebenarnya cukup sekali Kak. Jadi nanti untuk pembagian ordernya biar nggak bingung. Sorry kalau nanya kebanyakan saya. Nggak apa-apa, ini diskusi sampai sampai nanti apa namanya, sampai nanti buka puasa juga boleh. Dilemanya kalau misalnya supplier yang kita datengin Hmm, itu dia juga ekspor juga tuh Kak. mm-mm. Nah kan itu kadang kita bingungnya kalau misalnya kita ngambil produknya dari dia dan dia juga melakukan ekspor juga. Nah itu Mm-mm. gimana tanggapannya kalau kayak gitu ya Kak? Ekspornya Jadi kan langsung saya atau enggak? juga udah Sorry saya potong ya. Ekspornya langsung atau enggak dia? ekspornya setahu saya mereka langsung karena Mereka kan langsung, oke. mereka jatuhnya tuh ya saya punya produk ya saya langsung nggak ke tangan karena saya lihat IG-nya dari dia juga melakukan ekspor juga. Nah jadi kan Oke. jadi ya satu sisi saya ngeper juga gitu. Nah, dia juga strength-nya kan produknya dia pasti kan dia juga jatuhnya lebih murah menawarkan ke Oke. buyer dibandingkan kan saya juga gitu. Mm-mm. Nah kalau seperti itu gimana? Kedua, saya juga Oke, udah ada bentar-bentar. diskusi. Saya takut lupa pertanyaannya. Saya jawab yang ini dulu ya. Takut lupa nih. Sorry ya. Ya, takut lupa saya aja. Jadi saya jawab satu-satu dulu ya. Jadi misalkan kita lihat si supplier ini udah ekspor. Nah, itu kita harus menggali secara halus dia ekspornya langsung atau enggak. Kalau kita udah tahu, oh ternyata enggak, ternyata langsung. Kalau enggak tentu lebih baik. Kalau langsung ya ini eh, harus jadi pikiran kita bagaimana cara kita untuk mendekati dia. Kalau dia ekspornya langsung, kemudian kita mau untuk menjualkan produk dia, pastikan kita harus cari tahu ke negara mana aja dia ekspornya. Kita tanyain ke negara mana aja, Pak, Bu, ini ekspor sudah ke negara mana? Misalkan negara Malaysia, Thailand. Kalau kita kasih pengandaian, kita kasih pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan kita dapat buyer atau dapat pembeli dari negara tersebut, itu bagaimana? Oh, nggak bisa, Mas. Kita hanya satu negara, satu agen, satu buyer. Oke. Berarti kalau misalkan di luar dari negara tersebut, saya bisa menjualkan ya, Bu. Bisa bisa mengambil produk dari Bapak atau Ibu. Biasanya dia bisa karena gini, produsen yang dia sudah ekspor, dia tetap butuh yang namanya traders atau kita bisa sebutnya export sales. Jadi dia bertindak atas nama perusahaan tersebut. Nah, bagaimana cara kita bisa mengambil hati atau berkomunikasi dengan baik dengan si supplier tersebut. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita ngobrol nih baik, ternyata boleh, ternyata mereka welcome ke kita. Kemudian kita kasih pengandaian lagi. Kalau misalkan bayarnya bypass ke sini, itu bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Oh, biasanya ya, yang ini pengalaman saya, karena saya juga traders yang ada badaknya, minuman yang ada badaknya. Jadi saya traders, jadi saya tanyakan seperti itu, Pak. Kalau buyer saya, Bapak kan tahu buyer saya itu siapa. Kalau buyer saya bypass ke Bapak itu gimana? Oh, enggak Mas, saya taunya ke Anda aja. Karena bagaimanapun Anda yang mencari jalan untuk produk kami bisa dipasarkan di negara luar. Nah, dari jawaban itu kita bisa menyimpulkan bahwa si produsen ini mereka juga butuh kita. Mereka juga bisa jujur dengan kita apapun tentang kondisinya.
Nah, jadi kita bisa mengambil produknya dari si supplier tersebut. Kemudian, untuk pengaman kita adalah yang ada yang namanya MOU. Nah, nanti setelah negosiasinya berjalan, kemudian disepakati beberapa poin, nah baru dituangkan dalam MOU. Nanti juga saya akan kasih contoh MOU-nya di pertemuan bentar ya, di pertemuan kedua kalau saya nggak salah, itu ada tentang supplier, negosiasi dengan supplier. Nanti saya akan juga kirimkan template untuk MOU yang saya gunakan, MOU-nya seperti apa. Jadi, ketika sudah ada MOU, sudah ada hitam di atas putih, kalau dia mengkhianati, berarti dia sudah sangat tidak kompeten. Dan juga mungkin kalau kita mau dibawa ke arbitrase di pengadilan niaga, mungkin mungkin masih bisa menang. Tapi kan biayanya besar. Biasanya kita, oh ya udah berarti dia tidak tidak jujur aja gitu. Tapi selama ini ketika misal negosiasinya sudah boleh, kemudian mereka sangat welcome, kemudian mau untuk MOU, jadi biasanya mereka nggak akan neko-neko sih. Jadi mereka tinggal kirim, saya pesan, tinggal kirim. Saya hanya bantu untuk negosiasi, untuk memberi kabar ke si buyer ini dan juga mengkomunikasikan apa yang terjadi di perusahaan ini gitu kan. Jadi kita hanya bantu komunikasi, setiap kali shipment saya dapat fee. Kebetulan waktu itu saya nggak main markup harga karena dilarang markup harga oleh suppliernya. Jadi kita dapatnya fee-nya 5% dari invoice-nya. Jadi ya udah nggak apa-apa, kecil-kecil yang penting kan rutin, yang penting mereka jujur juga, kita juga jujur, sama-sama jalan, sama-sama enak. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi ada beberapa tahap negosiasi, MOU eh, dan juga pelaksanaannya. Kemudian apa pertanyaannya tadi selanjutnya lagi? Sorry. Artinya kalau misalnya sebelum tahap memang ada PO, kita harus ada MOU bahwa nanti ketika ada PO yang masuk dari supplier tidak akan bypass gitu Iya, ya Kak. iya, betul Itu kurang lebih penting. seperti itu. Ya penting. Kalau dia welcome dan dia apa ya, dia membolehkan kita untuk mentradingkan produk dia. Jadi itu penting MOU. Apalagi perusahaan-perusahaan yang besar dan dia ekspor sendiri ya. Nah, kemarin tuh saya sempat diskusi tuh sama suppliernya, kita boleh maklon Kak. Boleh maklon. Maklon, jadi nama produknya produk dari perusahaan kita, Mm-mm. tapi nanti memang ada statiknya produk Sorry, produk apa? by. Jadi di produknya itu nama produknya nama perusahaan kita. Nama perusahaan, ya, nama perusahaan kakak. Terus? Nah, tapi di produknya itu ada keterangan bahwa diproduksi oleh Oke. nama si apa nama Supplier, si manufaktur ya. suppliernya. Dari dia sih welcome Kak, kayak Mm-mm. gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk ekspor itu lebih baik kita maklon produk atau memang ya udah kita hanya menghubungkan antara si supplier sama buyer di luar negeri, kita jadi posisinya di tengah nih. Oke. Apa kita enaknya maklon gitu loh Kak, enaknya lebih baik gimana ya Kak? Oke. Jadi itu ada beberapa kondisi di lapangan sesuai dengan negosiasi kita dengan buyer. Kalau biasanya, kalau kita trading produk-produk yang punya brand kuat, yang punya perusahaan besar, itu biasanya buyer itu minta produknya dia, minta mereknya dia, nggak bisa merek yang lain. Jadi kita sebagai penghubung aja dengan yang tadi, dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kalau kondisi kita negosiasi dengan buyer, buyernya minta brand kita, minta produk kita sesuai dengan brand kita, ya dimaklonin itu jauh lebih baik.
Tapi ada kondisi yang ketiga. Si buyer ini, dia akan meminta brand buyer. Jadi misalkan, saya punya brand A, buyer punya brand B yang sudah jualan di Saudi Arabia selama 20 tahun. Dia biasanya menginfokan ke saya mau produk Anda, tapi brand saya bisa nggak? Saya jawab bisa. Kemudian saya orderkan, saya tempelkan brandnya dia. Semuanya sesuai dengan kesepakatan. Kalau ini sangat dinamis, Kak, karena saya nggak bisa ini pasti A, pasti B, pasti C. Karena di saat negosiasi itu yang akan menentukan semuanya akan mengarah ke saluran yang mana, ke arah mana. Itu yang akan nanti menentukan pada saat kita negosiasi dengan buyer. Kalau kita ngomong baik, baiknya seperti apa, sebetulnya sama-sama baik aja, tinggal kondisinya seperti apa, Kak. Kalau kakak memaksakan harus produk kakak, kadang buyer nggak bisa terima. Karena di sini nggak ada yang kenal, bos. Di sini biasanya kan buyer saya selalu bercanda, tolonglah, ini brand saya ini kok nggak masuk Saudi, ini susah sekali kata saya kan. Di sini yang nggak ada yang kenal brandmu, bos, karena dia pakai bahasa Indonesia kan. Jadi bercandanya kayak gitu. Nah, ini sesuai dengan permintaan buyer aja seperti apa. Nanti negosiasinya seperti apa, permintaan buyer gimana. Nah, baru kita kerjakan sesuai dengan permintaan buyer. Baik itu bisa maklun, bisa produksi sendiri, ataupun kita jadi penghubung, itu bisa aja terjadi, Kak. Sama-sama baik. Oke Kak, thank you. Terus nitip satu pertanyaan Kak. Kemarin kan saya ngobrol Titip ke sama siapa, Kak? enggak. Oke. Jadi kemarin tuh saya ngobrol sama supplier kopi saya. Hmm. Terus dia tuh ada permintaan request kopi buat kirim ke Kanada. Mm-mm. Nah, saya sendiri kan saya belum punya pengalaman juga jujur gitu, tapi dia nanya ke saya ada mau kirim kopi ke Kanada nih. Mm-mm. Nah, itu untuk prosesnya gimana? Kayak misalnya dia nanya ukuran berat berapa berat itu dikatakan ekspor atau enggak gitu. Terus dokumennya butuh apa aja. Sama untuk pengirimannya gimana ya, dia ngomong gitu. Ya udah coba nanti saya cari tahu ya Pak, saya ngomong kayak gitu. Nah, untuk solusinya gimana ya Kak? Jadi kirim kopi ke Kanada, dia tanya ada minimalnya kah dikatakan ekspor atau tidak ekspor gitu, atau kalau Oke. misalnya tidak dikatakan ekspor ya mungkin dia kirim by DHL atau apa gitu loh Kak. Oke, jadi eh ini kondisinya Mbak Anda diminta untuk mengirimkan kopi ke Kanada kan ya. Kemudian berapa minimal atau berapa berat dia dikatakan ekspor. Sebetulnya dari 1 gram aja sudah dikatakan ekspor. Jadi mau sekilo, 2 kilo, setengah kilo, 10 kilo itu sudah dikatakan ekspor. Tapi kalau biasanya ekspor dalam jumlah kecil, kiloan seperti ini, biasanya by kurir. Kurir yang sudah terkenal seperti EMS, FedEx, kemudian Aramex, DHL, dan lain sebagainya. Tentu ini juga, atau forwarder juga bisa sebetulnya by air. Nanti dia aturkan eh, aturkan untuk shipmentnya seperti apa, itu bisa aja. Tapi rata-rata biasanya kita menggunakan kurir yang sudah terkenal. Nah, itu kemudian setelah itu pertanyaannya syaratnya apa aja? Syaratnya kalau misalkan pengiriman kecil, misalnya sekilo 2 kilo, itu nggak ada syarat apa-apa, kita tinggal ke DHL aja, kirimkan, sudah selesai. Tapi kalau misalkan kita sudah mau kirim LCL 10 kubik, 5 kubik, apalagi yang full container load yang 20 feet atau 40 feet. Nah, itu ada beberapa syarat dan prosedurnya. Salah satunya berbentuk badan usaha. Nanti lebih detailnya akan kita bahas di bab keempat kalau saya nggak salah, bab keempat tentang proses dan prosedur ekspor. Jadi yang pertama harus berbadan usaha, UD, CV, PT atau PT perorangan itu harus. Kemudian yang kedua ada NIB. Nah, NIB ini bisa teman-teman akses di yang namanya oss.go.id. Jadi bisa membuat NIB-nya di sana. Setelah itu, syarat untuk produk kopi biasanya dulu ada yang namanya ET, eksportir terdaftar kopi.
Sementara biasanya kalau kalau kita baru daftar untuk eksportir kopi itu biasanya dapat ET sementara atau eksportir kopi atau eksportir terdaftar kopi sementara, sorry. Nah, tapi di Permendak nomor 19 tahun 2021 itu dihilangkan batasan kopi. Jadi kopi sekarang sudah menjadi produk yang general. Setiap orang bisa mengirimkan kopi. Nah, tinggal ditanyakan aja syarat untuk masuk ke negara Kanada itu apa aja. Biasanya kan karantina, yang penting karantina, COO, kemudian phytosanitary. Setelah itu setelah itu ya mungkin 3 itu aja. Tinggal bayarnya minta syarat apa lagi nih. Biasanya 3 itu. Karantina, COOICO namanya International Coffee Organization. Eh, kita bisa membuatnya di iska.go.id. Nanti kita belajar juga cara membuatnya seperti apa. Jadi kemudian yang terakhir adalah phytosanitary. Itu sih 3 itu kayaknya. Sama mungkin health certificate kalau memang dibutuhkan. Jadi tergantung dari si bayarnya ini dia minta apa lagi untuk syarat-syaratnya. Kalau kita mau kirim sebetulnya apapun yang kita kirim selama itu barang general, kita cuma butuh NIB aja, udah bisa kirim. Tapi belum tentu barang itu bisa diterima di negara tujuan ekspor kalau kita nggak melengkapi syarat-syarat yang diminta oleh buyer atau oleh negaranya. Nah, buyernya di sini minta apa aja, Kak, untuk persyaratannya? Untuk dokumennya? Pastinya masih global global aja sih, coba dicari tahu butuh apa aja. Nah tapi kalau pengirimannya by DHL nggak usah syarat-syarat yang tadi kan Kak, kayak kita Iya, ngirim by kurir aja kan kayak iya biasa betul. kan ya Kak. Betul lah. Nah pengiriman batasan kecil itu tadi yang Kakak jelasin itu range berapa Kak? Kecil itu kalau di DHL kalau nggak salah ini macem-macem ya per kurirnya ya. Di DHL itu kalau nggak salah 3 bungkus ya. Saya juga nggak jelas berapa kilo, tapi asalkan dia 3 bungkus. 3 bungkus itu udah bisa tanpa syarat apapun. FedEx juga iya kalau nggak salah. Kemudian kalau Aramex dia harus jelas penerimanya itu siapa. Dia punya legalitas untuk ngambil barang itu atau enggak. Kalau yang Aramex ya. Jadi Aramex itu bisa berapapun kalau yang Aramex. Sebetulnya DHL, FedEx itu juga bisa berapapun, tapi nanti ada syarat-syarat yang diminta sama DHL. Saya juga belum pernah untuk kirim sebegitu banyaknya via DHL ya. Misalkan 20 kilo, 50 kilo itu belum pernah saya via DHL. Oke Kak, nanti aku cari tahu ke posnya masing-masing DHL dan segala macamnya. Thank Iya, you ya iya Kak, sama-sama. makasih. Apakah ada yang mau berdiskusi? Halo, Halo ya. eh Kak Ari, saya mau tanya, ini kan kami satu tim tuh berisi 2 orang, Mm-mm, udah mendirikan PT perorangan, udah ada mm-mm, website. mm-mm, Nah, kemarin udah cari-cari buyer, suppliernya juga udah cari-cari mm-mm, buyer. Nah, tujuan utamanya kita itu adalah negara-negara di Timur Tengah, kayak kayak terutama Arab Saudi kayak gitu. mm-mm, Nah, kemarin pas waktu buka trade map itu hanya tersedia nama company, fax, sama phone aja kayak gitu. Jadi kayak nggak ada websitenya gitu. Mungkin mm-mm. ada tips, kan Kak Arik juga ekspornya ke Saudi ya Saudi gitu. ya. Mm-mm. Mungkin ada tips buat memperoleh Nah, buyer dari Timur Tengah gitu Kak. ya Timur Tengah. Makasih. Iya sama-sama. Kalau saya dapatnya itu kalau yang Timur Tengah ya dari pameran ya. Rata-rata saya dari pameran dapatnya karena pertama kita nyambung di email. Terlebih dahulu kita nyambung di email. Saya kirim email perkenalan. Kemudian ada beberapa balasan, mungkin 2 atau 3 perusahaan gitu kan dari ratusan email yang saya kirim. Kemudian saya undang dia untuk beberapa pameran di Indonesia. Salah satunya yang terbesar adalah Trade Expo Indonesia. Saya invite perusahaan tersebut untuk datang. Ternyata dia juga berniat untuk datang. Kemudian dia datang ke Indonesia ya udah tinggal negosiasi.
Nah, untuk kasus yang, Kakak ini, ketika misal tidak ada emailnya, itu bisa kita carinya di LinkedIn